kalau bicara masalah Bloomberg ini kan prediksi dia dari capaian kecepatan vaksinasi saat ini. Dan harus dilihatnya dari dua sisi ya, bahwa pertama ini sebagai masukan untuk pemerintah ya, kritik itu harus dicari sebetulnya dalam situasi saat ini, karena kalau berita yang enak-enak ya akan menjerumuskan malah. Tapi kalau menurut saya bahwa pandeminya selesai 10 tahun juga tidak terlalu tepat ya, karena begini, vaksinasi itu tidaklah menjamin dan juga bukanlah penentu selesainya pandemi ya. Karena sejauh ini tidak ada pandemi yang selesai dengan vaksinasi. Tapi bahwa vaksinasi akan membantu sebagai cara cepat kita keluar dari situasi pandemi selain 3T 5M itu, ya iya betul. Hanya harus diingat bahwa kecepatan dari vaksinasi ini akan sangat bergantung juga dengan supply yang saat ini menjadi masalah saat ini, tidak hanya buat Indonesia tapi pada level dunia. Katakanlah vaksin Pfizer itu sangat terbatas sekarang, walaupun mereka ini pembelinya sudah banyak ya, tapi skala produksi skala besar ini jadi tantangan besar, termasuk bahan baku. Sehingga untuk dipahami bahwa kalau ditargetkan katakan 1 tahun ya memang terlalu optimistis sih. Walaupun ya itu sah-sah saja pemerintah misalnya menetapkan, tapi harus dipahami bahwa untuk mencapai herd immunity itu perjalanan panjang. Tapi yang penting saat ini adalah melakukan program vaksinasi yang sangat tepat mengarah perlindungan terutama pada kelompok-kelompok rawan dan yang targetnya menurunkan angka kesakitan dan kematian. Nah, sejauh ini saya lihat sudah tepat nih dengan katakanlah sekarang lansia sudah diberikan. Nah, nanti tahapan berikutnya harus lansia secara umum termasuk kelompok komorbid di masyarakat secara umum. Itu yang harus dilakukan untuk kita bisa menurunkan angka kesakitan kematian sembari penguatan di aspek 3T, karena aspek testing, tracing, dan isolasi karantina ini dan 5M itulah yang akan juga melindungi dan mengendalikan pandemi ini supaya menanti keluar dari situasi pandemi ini kita akan sama dengan seperti New Zealand, Australia yang aktivitas penduduknya relatif normal walaupun ada beberapa batasan. Dan itu yang harus kita arahkan ya, dalam strategi nasional ini supaya masyarakat ya terutama anak-anak kita ini bisa tetap juga nanti sekolah. Nah, inilah di sini saya lihat masih belum ada strategi yang komprehensif. Pemerintah Indonesia ada katakanlah strategi komprehensif, oke, vaksinasi akan dilakukan. Program vaksinasi kita saya acungi 2 jempol lah. Program vaksinasi kita ini begitu cermat, teliti, bagus ya. Tapi strategi di intervensi lainnya 3T yang lain ini jauh sekali, jomplang, dan ini berbahaya. Jangan dianggap bahwa ini tidak akan berdampak dan potensi ya, sekali lagi pandemi yang tidak terkendali bisa berpotensi melahirkan strain baru atau mendatangkan strain baru yang akan membalikan posisi. Ini yang harus kita sadari dan kita hindari. Sehingga itulah sebabnya harus dibuat juga strategi nasional 3T dan secara komprehensif di mana vaksin akan masuk di situ salah satunya supaya kita semua bisa mengendalikan pandemi ini dan kita bisa juga sembari menunggu ya akhir dari pandemi ini ya semua pulih, aktivitas yang bertahap pulih terutama di sektor ekonomi dan sosial. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.